Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Titania Alfani. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester dari mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Iva Masrifah SEMM. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Dinamika dalam organisasi memunculkan adanya dua hubungan. Yang pertama, ada hubungan formal, nampak pada tata hubungan yang berupa susunan tata kerja beserta segala tugas kewajiban daripada organisasi sebagaimana ditentukan secara resmi oleh pembentuk organisasi bersifat rasional. Yang kedua, hubungan informal, nampak pada tingkah laku dan tindakan masing-masing peserta anggota dalam hubungan pribadi mereka, baik mereka antara atasan dan bawahan maupun hubungan pribadi antar bawahan. Tata hubungan ini tidak ditetapkan sebelumnya oleh pembentuk organisasi, bersifat irasional dan emosional, yang erat hubungannya dengan perasaan, keinginan, serta hasrat tiap individu. Next, selanjutnya pengertian organisasi. Menurut James Timoney, The Principle of Organization, organisasi adalah bentuk setiap kerjasama manusia untuk pencapaian tujuan bersama. Organisasi sebagai proses. Nah, yang kedua ada pendapat dari Dwight Waldo. Organisasi adalah struktur antar hubungan pribadi yang berdasarkan wewenang formal dan kebiasaan-kebiasaan di dalam suatu sistem administrasi. Yang ketiga ada pendapat dari G.R. Terry. Organisasi berasal dari kata organisms, yaitu struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasi hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan. Nah, berdasarkan dari beberapa definisi tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari organisasi adalah yang pertama, terdapat dua orang atau lebih. Yang kedua, adanya maksud untuk bekerja sama. Yang ketiga, adanya pengaturan hubungan. Yang keempat, adanya tujuan yang hendak dicapai. Nah, berdasarkan unsur-unsur di atas, maka definisi dari organisasi yang mendekati praktek sehari-hari adalah sebagai berikut. Organisasi adalah wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terikat dalam hubungan formal dalam rangkaian hierarki atau mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari rumusan ini, ada 3 unsur yang menonjol, yaitu yang pertama, organisasi bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan atau alat untuk melaksanakan tugas pokok itu. Yang kedua, organisasi adalah wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terikat dengan hubungan formal. Nah, yang terakhir, dalam organisasi selalu terdapat rangkaian hierarki. Artinya bahwa dalam satu organisasi selalu terdapat apa yang dinamakan atasan dan apa yang dinamakan bawahan. Tipe organisasi. 1. Organisasi garis atau line atau line. Ciri-cirinya: perencanaan, pemberian tugas, komando, pengawasan langsung dari pimpinan ke bawahan. Yang B, organisasi sederhana dan kecil serta jumlah karyawannya sedikit. C, hubungan pimpinan dan bawahan langsung. D, pertanggungjawaban langsung kepada pimpinan. Kebaikannya: kesatuan komando, pengambilan keputusan cepat, penyimpanan cepat termonitor, solidaritas karyawannya baik. Nah, untuk kekurangannya ada ketergantungan pada seseorang pimpinan, kecenderungan pimpinan otoritas. Yang ketiga atau yang terakhir, kesempatan bawahan untuk berkembang terbatas. Nah, selanjutnya ada tipe organisasi lini staff. Mempunyai 3 komponen utama, yaitu pertama, pimpinan, kedua, pembantu pimpinan atau staf koordinasi dan staf teknis. Yang ketiga ada pelaksana. Nah, pengambilan keputusan oleh staf adalah atas nama pimpinan. Asas-asas organisasi. Menurut James Timoney, ada 2 asas fundamental, yaitu 1. Asas koordinasi adalah suatu kekuatan yang menentukan dan menyelaraskan usaha bersama dari masing-masing unit kerja guna mencapai tujuan. Supaya koordinasi dapat berjalan baik, diperlukan pertama, authority
atau kekuasaan atau otoritas dalam organisasi. Yang kedua, mutual service atau pelayanan bersama. Nah, yang ketiga, doktrin. Yang kedua, asas hierarki. Adalah rangkaian anak tangga berjenjang daripada pembatasan wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Supaya hierarki berjalan lancar diperlukan yang pertama, leadership atau kepemimpinan, yang kedua, delegasi kekuasaan, yang ketiga, penentuan serta pembatasan tugas. Oke, next, ada dimensi-dimensi pokok pembahasan teori organisasi. Yang pertama ada dimensi teknis. Dimensi teknis yaitu dimensi yang menekankan pada kecakapan atau kemampuan seseorang yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi. Otomatis yang diperlukan di sini adalah sumber daya yang memiliki keterampilan dalam mengelola sebuah organisasi. Dimensi ini berisi keahlian-keahlian birokrat atau manajer di bidang teknis atau orang yang ahli dan mempunyai kemampuan yang diperlukan untuk menggerakkan organisasi. Misalnya, keahlian dalam mengoperasikan komputer, memahami konsep pemasaran, serta mampu dalam menyalurkan dan lain-lain. Yang kedua, ada dimensi konsep, yaitu sebuah rancangan khusus yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan sebuah organisasi. Artinya, setiap gerak atau kegiatan yang akan dilaksanakan tetap mengacu pada pedoman yang telah dibuat oleh seluruh atau sebagian anggota organisasi yang mempunyai wewenang. Selain itu juga, dimensi konsep ini merupakan motor penggerak dari dimensi pertama dan amat erat hubungannya dengan dimensi ketiga, yakni dimensi manusia. Nah, yang ketiga, ada dimensi manusia adalah dimensi yang paling utama dalam sebuah organisasi karena tanpa adanya dimensi manusia, otomatis suatu organisasi tidak akan pernah ada karena tidak ada yang membuat organisasi dalam arti membentuk sebuah organisasi dan tidak ada penggerak yang membuat atau melakukan suatu kegiatan organisasi tersebut. Sehingga dapat dikatakan kalau dimensi manusia merupakan dimensi yang kompleks dalam sebuah organisasi. Namun tetap saja dimensi manusia tidak akan berfungsi secara utuh jika dimensi teknis dan konsep tidak ada. Selanjutnya ada kerangka dasar konsep perilaku organisasi. Kerangka dasar pada perilaku organisasi adalah terletak pada dua komponen, yaitu individu yang berperilaku, baik itu berperilaku secara individu, perilaku kelompok, dan perilaku organisasi. Komponen yang kedua adalah organisasi formal sebagai wadah dari perilaku itu, yaitu sebagai sarana bagi individu dalam bermasyarakat ditandai dengan keterlibatan pada suatu organisasi dan menjalankan perannya dalam organisasi tersebut. Pengertian organisasi menurut beberapa ahli. Menurut Profesor Joe Kelly, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari sifat-sifat organisasi, termasuk bagaimana organisasi itu dibentuk, tumbuh, dan berkembang. Nah, menurut Dr. Adam Indrawijaya, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik aspek pengaruh anggota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap manusia. Nah, yang ketiga ada dari Dr. Sutrisna Hari, MM. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dinamika organisasi sebagai hasil interaksi dari sifat khusus atau karakteristik anggota dan sifat khusus karakteristik para anggotanya dan pengaruh lingkungannya. Nah, yang terakhir ada perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki keefektifan organisasi menurut Robbins tahun 2006. Baik, selanjutnya ada perbedaan perilaku organisasi dengan ilmu perilaku lainnya.
Perilaku organisasi atau PO adalah ilmu terapan, sehingga ilmu perilaku organisasi tidak terlepas dari pengaruh ilmu perilaku sehingga berkontribusi dengan beberapa ilmu perilaku lain. Di antaranya yang pertama, perbedaan antara PO dengan psikologi industri atau organisasi, yaitu PO mempelajari perilaku manusia dengan tidak diawali pada psikologi manusia, yaitu dengan menggunakan multidisiplin. Sedangkan psikologi industri mempelajari perilaku manusia dengan diawali dari psikologi manusia itu sendiri. Namun keduanya sama-sama mempelajari perilaku manusia. Nah, yang kedua, perbedaan antara PO dengan psikologi dengan teori organisasi terletak pada dua perbedaan di antaranya, yaitu analisis PO terpusat pada variabel tak terbatas. PO mempelajari tingkah laku individu dalam kelompok di dalam suatu organisasi dan penerapan dari ilmu pengetahuan tertentu. Teori organisasi adalah studi tentang susunan, proses, dan hasil organisasi itu sendiri. Nah, yang ketiga, ada perbedaan antara perilaku organisasi dengan personal dan human research. Adalah bahwa perilaku organisasi lebih menekankan pada orientasi konsep berdasarkan teori, sedangkan personal dan human research menekankan pada teknik dan teknologi, variabel-variabel tak bebas seperti misalnya tingkah laku dan reaksi-reaksi yang efektif lainnya. Keduanya tetap mengacu pada pengembangan dan kemajuan motivasi serta kualitas dari individu, kelompok, dan organisasi agar terjadi perubahan yang signifikan. Selanjutnya, ruang lingkup kajian perilaku organisasi. Karena ruang lingkup organisasi metode akan menyangkut efisiensi prosedur tata cara kerja yang dipakai dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, sedangkan pengertian organisasi dan metode antara manajemen, organisasi, dan tata cara kerja merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, kalau tata cara kerjanya sudah efisien, maka diharapkan kegiatan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi akan berjalan lancar. Jadi, dalam hal ini, sifat dan maksud organisasi metode adalah pelayanan terhadap manajer dan administrasi yang berusaha memajukan tata cara kerja yang dipergunakan untuk pencapaian efisiensi yang maksimal pada organisasi tersebut. Dengan melihat maksud dan sifat organisasi dan metode merupakan pelayanan bagi manajer dan administrasi dalam melaksanakan fungsi manajemen, maka organisasi dan metode merupakan bantuan teknis dan praktis dalam pelaksanaan teori-teori organisasi dan manajemen dengan setepat-tepatnya. Maka dari sifat dan maksud organisasi dan metode dapat dipahami ruang lingkupnya adalah hal-hal menyangkut bidang-bidang khusus dari organisasi dan manajemen yang detail dan luas skopnya. Perilaku organisasi sangat penting digunakan dalam ruang lingkup keorganisasian, karena perilaku organisasi dapat mengetahui karakter para pelakunya. Perilaku organisasi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam kelompok organisasi yang berhubungan langsung dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Organisasi merupakan suatu tempat berkumpul sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, memiliki eksistensi dalam pencapaiannya. Maka dari itu, perilaku organisasi sangat berguna bagi para pelaku organisasi dan mengetahui sifat-sifat atau karakter apa saja yang dibutuhkan dalam berperilaku di organisasi. Baik, itulah tadi hasil presentasi ujian tengah semester dari saya. Jika terdapat kesalahan kata dan pengucapan dalam penjabaran saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.